Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Kali ini kita akan membahas saham-saham menarik untuk perdagangan esok 14 Januari 2025. Mohon maaf karena Joy Trader belum sempat memilihkan emiten-emiten yang menarik untuk esok. Maka kita nanti hanya menggunakan screener dari Stockbit. Sebelum itu ada request dari Sobat Trader yang ingin dibahas emiten LPPS, Lennox Pacific Investama. Sudah beberapa hari terakhir tampak sepi transaksinya, namun perdagangan 13 Januari ada volume yang cukup besar. Kita lihat bandarmologi LPPS distribusi. Yang distribusi AO, CP, XC, AZ. Yang masuk XL, PD, DR, OD, KK banyak sekali. Namun secara keseluruhan AO jualan sehingga harganya kembali terkoreksi melemah 7,14%. Saat ini sedang berada di support kuatnya untuk LPPS di level harga 52, 51. Ini menjadi support kuat dari LPPS. Jika mampu bertahan di atas 52 ini, maka ada potensi untuk LPPS kembali menguat. Kita lihat lebih dalam bandarmologi dari LPPS. Coba dari tanggal 24 Desember. Dari tanggal 24 Desember diakumulasi cukup besar oleh XL. Punya 454 juta, average price 55, maka ya ada potensi untuk menguat karena ini sudah sangat dekat support. Kita lihat dari tanggal 2 Desember. Ya, masih XL. Memang XL yang akumulasi cukup besar di LPPS. Namun apakah XL mampu menggerakkan harga sahamnya ke arah atas? Semoga saja. XL, YP punya barang cukup banyak. Di harga atas 57 sepertinya menarik untuk LPPS. Kita buatkan ringline. Dengan dasar ada akumulasi dari tanggal 2 sampai tanggal 13. Dengan kondisi beberapa dalam kondisi floating loss 57, XL, YP 57. Dan saat ini sedang berada di support kuatnya di 52. Maka boleh untuk LPPS kita masukkan trading plan. Terima kasih untuk sobat trader yang minta dibahas LPPS. Supportnya ya 51. Resisten di 55. Silahkan kalau sobat trader benar-benar yakin bahwa LPPS akan ada penguatan lanjutan. Namun karena memang mungkin belum ada sentimen tertentu sehingga pergerakannya tidak benar-benar begitu volatil. Namun di harga saat ini cukup menarik. Tinggal melihat bagaimana kehendak dari XLYP, apakah mampu memang menggerakkan harganya ke atas. Di beberapa waktu yang lalu terkoreksi ke 52, kemudian menguat. Semoga sejarah akan berulang sehingga sobat trader bisa take profit di 56 atau bahkan bisa di 60 di EMA 200-nya. Ini pembahasan untuk LPPS. Meskipun secara resiko plastik oversold ya, namun tetap menarik untuk LPPS. Trading jangka pendek saja. Bisa untuk swing, yang penting tidak sampai tidur di gocap ya. Semoga tidak tidur di gocap. Ini pas bisa kita manfaatkan buy weakness. Lalu ada sobat yang minta dibahas harta Dinata Abadi. HRTA pada perdagangan hari ini sempat menguat sampai ke 396, closingnya di 360. Asing ada akumulasi 5,7 miliar. Volume transaksi tiba-tiba meledak. Namun secara bandarmologi tanggal 13 Januari ada akumulasi oleh CC AZCP yang keluar ZP MG EP. Kita lihat grossnya. CC sudah masuk, sudah keluar, AZ masuk, keluar dikit,
CP masuk, sudah keluar, AI ya. Belum tampak bahwa benar-benar serius kenaikan dari harta. Meskipun secara metodologi ada akumulasi, jika sobat tertarik untuk spekulasi buy di harta, atur saja area entry-nya saat ini sedang berada di resisten 364. Ya, jika ada koreksi ke dekat support di 320, silahkan untuk spekulasi buy. Pantau saja 320 saat ini memang dalam kondisi downtrend. Volumenya cukup bagus, meskipun begitu belum ada tanda-tanda bahwa akan ada penguatan lanjutan cukup tinggi karena sudah banyak yang jualan juga di harga atas ini. Namun bisa jadi harga akan dibawa turun untuk diakumulasi oleh yang punya di harga atas, atau bisa jadi besok langsung diangkat lagi untuk mereka bisa keluar. Silakan dimantau saja untuk sobat trader yang tertarik di harta, tetap menarik karena ada ledakan volume. Akan bisa volatil untuk perdagangan esok 14 Januari 2025. Itu untuk sobat trader yang request dibahas LPPS dan HRTA. Semoga terpuaskan. Mari kita lihat emiten-emiten yang mungkin bisa jadi trading plan untuk perdagangan esok 14 Januari 2025. Kita menggunakan screener dari Stockbit Big Accumulation. Ada akumulasi dari BRIS, Mark, HGI, SIDO, CIHD, BSSR. Kita lihat BRIS. BRIS cukup anomali di tengah beberapa emiten perbankan yang terkoreksi. Ternyata BRIS menguat 0,74% dan ada akumulasi oleh BKBB yang keluar AK LGOD. BKBB masuk cukup besar 11 miliar, 10 miliar. Asing ada masuk 2 miliar. Sudah mampu bertahan di EMA 200 tampaknya akan ada potensi penguatan lanjutan, namun karena ini juga termasuk emiten perbankan, ya bisa jadi tetap terkena sentimen negatif untuk BRIS, sehingga mungkin belum kita masukkan trading plan. Namun tetap menarik karena ada akumulasi. Mark, kita lihat Mark. Mark ada akumulasi yang cukup besar. Closing di 1050. Menarik untuk kita punya trading plan, namun supportnya ada di 1000. Tidak apa-apa karena ini juga dalam kondisi strong uptrend. Semoga bisa segera hit TP. Mark. Support di 1000. Resisten 1100. Selanjutnya HGII. HGI ada akumulasi yang cukup besar oleh TP PDMG yang keluar YPXA CP. Sudah terkoreksi 3 hari terakhir sejak IPO HGII. Kita lihat netnya, grossnya. TP masuk dan belum jualan sama sekali, menarik untuk HGII. Mari kita lihat dari saat IPO tanggal 9. Small akumulasi. Secara keseluruhan dari awal TP sudah jualan memang 11,2 miliar. Yang akumulasi cukup besar justru XL 12,6 miliar. Namun karena top net sell-nya TP, yang menarik adalah top net sell-nya ini TP 3 hari top net sell TP. Namun ternyata di hari ketiganya tanggal 13 Januari TP justru akumulasi 4,7 miliar. Ini menjadi menarik. Bisa jadi pertanda awal HGI mampu membalikan arah. Kita lihat dengan time frame lebih kecil. Time frame 5 menit. Dengan time frame 5 menit sudah ada tanda-tanda perlawanan arah. Breakout downtrend line. Sudah membentuk hair low. Tinggal syaratnya berhasil berikut resisten psikologis di 200
maka ada potensi HGI untuk penguatan lanjutan. Time frame 30 menit. Time frame 1 jam. Dengan time frame 4 jam. Kita coba dengan beberapa time frame. Dengan time frame 4 jam, mari kita ukur dengan Fibonacci retracement. Untuk HGII, ya sekarang 190, 195 cukup dekat ya dengan support. Resisten berikutnya di 204 menuju ke 220, sudah ada tanda membalikan arah. Semoga benar. Mari kita buat yang trending dengan support dekatnya ada di sini. 186. HGI 186. Resisten di 206. Silahkan dipantau untuk HGI. Kemudian emiten lain yang diakumulasi SIDO, CIHD, BSSR, kita lihat sebentar. SIDO menarik, MA20 hampir golden cross MA50, namun jika ada koreksi ke 580 akan lebih menarik ya. Kita tunggu-tunggu saja, namun kalau sobat mau akumulasi dari sekarang menarik, sudah tampak ada perlawanan dari SIDO. Semoga segera ada penguatan. CIHD dengan hari ini menguat 5,3%, diakumulasi kita lihat gross. GR masuk cukup banyak 5,3, baru jualan sedikit. Average price di 1656. Target 1840. Cukup tangguh harganya. Trading plan sebelumnya sudah hit TP2. Kalau sebenarnya sudah menyadari ke bawah, let's do profit running. Kalau belum, cari area entry-nya di dekat-dekat 1500 atau di sini 1360-an. Kita percepat saja, ini BRPT. BRPT namanya menarik. Barito Pacific. Pada perdagangan hari ini tampak memang masih belum mampu menembus SMA 200. Meskipun begitu ada akumulasi yang cukup besar oleh KKCPMJ yang keluar YUYPNI XL. Kita lihat grossnya dari BRPT. KKYP. KK masuk 61 miliar, baru keluar 20 miliar. Average price di 1059, sedang floating loss. Kalau CP 43, jualan 13-an miliar. Menarik untuk BRPT, mari kita lihat dari tanggal 23. Dari tanggal 23 Desember sudah ada kenaikan dari BRPT. Small akumulasi yang punya barang cukup banyak, DP. YU, KK, DP 61 miliar, average plus 1947. Floating profit, tinggal TP saja ini, DP, YU, KK. Nah ini yang baru masuk KK. Menarik ada KK yang baru masuk. Average price di 1029, tampaknya yang mengangkat harga cukup tinggi ini adalah KK. Sehingga masih ada potensi untuk KK mengangkat harganya lagi karena memang harapannya bisa take profit, tentu pengennya take profit di atas ya. Masa take profit di bawah, namanya cut loss kalau seperti itu. Maka menarik untuk BRPT, kita buatkan trading plan dengan support terdekat di 955 ya. Jangan sampai jebol support 955. Resisten di 1070. Lalu emiten yang lain yang diakumulasi ada DSNG, sudah ITP, Indi, MEDC,
Nice cuan FUTR. FUTR sepertinya menarik. Kita lihat FUTR. FUTR tanggal 13 Januari. 13 Januari ada akumulasi oleh CC. Kita lihat grossnya. CC sudah masuk, sudah keluar. YP sudah masuk, sudah keluar. XL untuk copet tampaknya. Namun CC masih punya barang cukup banyak, 695 juta. Kita lihat dengan time frame yang lebih kecil untuk FUTR 30 menit. Dengan time frame 30 menit ada potensi untuk membentuk head and shoulder ya, shoulder resisten di 124 123. Saat ini dekat dengan head ya, kita buatkan trading untuk FUTR dengan support di 108. FUTR tidak kebaca. FUTR termasuk emiten yang tidak terbaca ternyata. FUTR last price di berapa nih? Last price 114. Resisten ya 120. Watchlist berikutnya SMA, Baby, NDF, Java. Baby sudah ITP ya. Apakah menarik lagi? Ya. Less than profit running kalau bisa menjadi ke bawah. Kemudian SCMA sedang di EMA 20, akumulasinya bagus. Namun volume kecil, volume 2 hari terakhir kecil. Ya, biar koreksi dulu. SCMA biar koreksi dulu di 155, 151. Karena kenaikan 2 hari terakhir volume kecil. Biarkan koreksi dulu. SCMA, INDF sudah punya trading plan, Java, Excel, BNK, BSD, Pegas. Pegas Java dulu. Java tertahan di EMA 20, diakumulasi cukup bagus. Closing di 1870, menguat 1,91%. Volume 2 hari terakhir kecil. Namun hasil stokastiknya menarik. Golden Cross. Mari kita berikan untuk Java dengan support di terdekat 1800. 1800. Resisten high di sini 1970. 1980. BSDE Pegas. BSDE masih downtrend, Pegas lanjut ya, sesuai bahasan kita masih lanjut. Namun akan menarik jika dapat koreksi-koreksian. Ini berhasil breakout, berarti true breakout untuk Pegas. Film. Sudah lama tidak melihat film. MD Entertainment diakumulasi oleh AKBK. Asing ada masuk. Kondisinya saat ini dekat dengan support 3.700. Menarik untuk film. Mari kita buatkan treatment ulang untuk film.
Support kuat ada di sini 3570, jangan sampai jebol. Resisten 4000 ya, 4000. Belum mampu menembus 4000 beberapa waktu belakangan, atau resisten terdekat di sini 3940. Kemudian screening dari big akumulasi berikutnya UNVR, UNTR, INPC, ASRI, MSIN, SSMS, GOTO. NVR akumulasi namun breakdown, lower low, RX asing masuk nih. Menarik, RX masuk belum jualan, ZP masuk jualan. Di akumulasi harga belum kemana-mana, menarik untuk NVR, support barunya di sini 1685. DR 1685. Resisten saat ini di 1830, MA 50. Kemudian INPC, AMRT, PGO, ASRI. INPC menarik sebenarnya, namun belum jelas arahnya ini. Masih tampak masih belum mampu menembus MA 20. Ini terkoreksi lagi. Ini masih di tengah-tengah. Kalau dapat di bawah menarik, kalau ini tanggung, di bawah turun supportnya cukup jauh, tanggung untuk buat yang lain. NPC, kemudian ASRI, Alam Sutra Realty, bandarmologinya ada akumulasi oleh AZ, AZXL, AZ kita lihat grossnya masuk, akumulasi belum jualan AZ, namun teknikalnya masih belum menarik ya, masih belum ada tanda-tanda penguatan yang solid, biarkan saja dulu. PGO GOTO, PGO net, AK DR masuk, asing ada masuk 1,3 miliar. Beberapa waktu belum 20, koreksi. Ini supportnya ada di sini 900. Karena ada kenaikan harga minyak, bisa jadi sentimen tertentu juga untuk PGO. Grossnya AK yang masuk. Kita berikan sentimen untuk PGO dengan support di sini, kita berikan toleransi 890. 960 ya. Sepertinya itu beberapa emiten yang bisa jadi watchlist untuk perdagangan esok 14 Januari 2025 mendasar pada screener dari Stockbit Big Accumulation. Terima kasih telah menonton ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.